Bagian 2. Sudut pandang alternatif. 3. Lingkaran emas. Ada beberapa pemimpin yang memilih untuk memotivasi orang dengan menginspirasi, bukan dengan memanipulasi. Terlepas dari apakah itu perorangan atau organisasi, setiap pemimpin yang menginspirasi ini berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dengan cara yang persis sama. Dan cara ini berkebalikan dengan cara yang kita semua lakukan. Disadari atau tidak, cara mereka melakukannya adalah dengan mengikuti sebuah pola yang muncul secara alami yang saya sebut sebagai lingkaran emas. Konsep lingkaran emas diinspirasi oleh perbandingan emas, suatu relasi matematis sederhana yang telah menakjubkan para matematikawan, biolog, arsitek, seniman, musisi, dan naturis sejak awal sejarah. Mulai dari bangsa Mesir, Pythagoras sampai Leonardo da Vinci, banyak orang yang telah melihat kepada perbandingan emas untuk menyediakan suatu rumus matematika bagi proporsi dan bahkan keindahan. Ini juga mendukung pendapat bahwa di alam terdapat lebih banyak keteraturan dibandingkan yang kita duga. Misalnya, kesimetrisan pada daun dan kesempurnaan geometris pada serpihan salju. Tetapi, yang saya anggap paling menarik dari perbandingan emas adalah penerapannya di begitu banyak bidang. Dan yang lebih bermakna lagi, lingkaran emas menawarkan suatu rumus yang dapat memunculkan hasil yang bisa diulang dan bisa ditebak di tempat-tempat di mana hasil hanya dianggap sebagai peristiwa acak atau sekedar keberuntungan. Bahkan, ibu alam, yang bagi kebanyakan orang adalah lambang dari ketidakmungkinan untuk ditebak, menunjukkan lebih banyak keteraturan dibandingkan yang kita duga semula. Seperti perbandingan emas, yang menawarkan bukti keteraturan di alam yang tampaknya tidak teratur, lingkaran emas menemukan keteraturan dan kemampuan untuk ditebak pada perilaku manusia. Sederhananya, lingkaran emas membantu kita mengerti mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Lingkaran emas menyediakan bukti yang membesarkan hati tentang berapa banyak lagi yang bisa kita capai jika kita mengingatkan diri untuk mulai segala sesuatu yang kita lakukan dengan pertama-tama bertanya, mengapa? Lingkaran emas adalah suatu sudut pandang alternatif terhadap asumsi yang ada tentang mengapa beberapa pemimpin dan organisasi bisa sangat berpengaruh. Ia menawarkan pemahaman yang jelas, misalnya tentang mengapa Apple bisa berinovasi di begitu banyak industri dan tidak pernah kehilangan kemampuannya untuk melakukan inovasi itu. Ia menjelaskan mengapa orang memasang tato logo Harley Davidson di tubuhnya. Ia memberi pengertian yang jelas bukan saja tentang bagaimana Southwest Airlines menciptakan maskapai penerbangan yang paling menguntungkan di dalam sejarah, tapi juga mengapa hal-hal yang mereka lakukan bisa ampuh. Ia bahkan menjelaskan mengapa orang-orang mengikuti Dr. Martin Luther King. Dalam suatu gerakan yang mengubah sebuah bangsa dan mengapa kita menerima tantangan John F. Kennedy untuk menempatkan manusia di bulan, bahkan setelah dia meninggal. Lingkaran emas menunjukkan bagaimana para pemimpin ini bisa menginspirasi tindakan dan bukan memanipulasi orang untuk bertindak. Sudut pandang alternatif ini bukan hanya berguna untuk mengubah dunia. Kemampuan untuk menginspirasi juga memiliki banyak penerapan praktis. Ia bisa digunakan sebagai penuntun untuk meningkatkan kepemimpinan, budaya perusahaan, penerimaan pegawai, pengembangan produk, penjualan, dan pemasaran. Ia bahkan menjelaskan kesetiaan dan cara menciptakan momentum untuk mewujudkan gagasan menjadi gerakan sosial. Dan semuanya dimulai dari dalam ke luar. Semuanya dimulai dengan pertanyaan, mengapa? Sebelum kita bisa menjelajahi penerapannya, perkenankan saya terlebih dahulu merumuskan istilah ini. Dimulai dari luar, lalu bergerak ke dalam lingkaran. Apa? Terlepas dari besar kecilnya atau jenis industrinya,
Setiap perusahaan dan organisasi di planet ini mempunyai apa yang mereka lakukan. Setiap orang bisa dengan mudah menjelaskan produk atau jasa yang dijual oleh sebuah perusahaan atau fungsi pekerjaan yang mereka miliki di dalam sistem itu. Apa akan mudah dikenali. Bagaimana? Beberapa perusahaan dan orang mengetahui bagaimana mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Terlepas dari apakah kita menyebutnya sebagai mengajukan pembedaan nilai, proses pengelolaan, atau mengajukan penjualan yang unik, seringkali bagaimana menjelaskan bagaimana sesuatu itu berbeda atau lebih baik. Karena tidak sejelas apa, banyak orang menganggapnya sebagai faktor pembeda atau faktor pemotivasi di dalam sebuah keputusan. Akan keliru jika kita menganggap bahwa yang diperlukan hanyalah apa dan bagaimana saja. Ada satu perincian yang terlewat. Mengapa? Hanya sedikit orang atau perusahaan yang bisa mengatakan dengan jelas mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ketika saya mengatakan mengapa, yang saya maksud bukanlah untuk mencari uang. Itu hanya hasil atau akibat. Yang saya maksud dengan mengapa adalah tujuan, kepercayaan, atau isu yang kita perjuangkan. Mengapa perusahaan kita ada? Mengapa kita bangun dari tempat tidur setiap pagi? Dan mengapa setiap orang harus peduli? Ketika sebagian besar organisasi atau orang berpikir, bertindak, atau berkomunikasi, mereka melakukannya dari luar ke dalam, dari apa ke mengapa. Tentu saja ada alasannya. Mereka memulai dari hal yang paling jelas ke hal yang paling tidak jelas. Kita mengatakan apa yang kita lakukan, terkadang mengatakan bagaimana kita melakukannya, tetapi jarang mengatakan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Tetapi tidak begitu halnya dengan perusahaan atau pemimpin yang menginspirasi. Terlepas dari besar kecilnya atau jenis industrinya, mereka semua berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dari dalam keluar. Saya sering menggunakan Apple sebagai contoh karena mereka banyak dikenal dan produknya mudah diketahui serta dibandingkan dengan produk lain. Lebih dari itu, sukses jangka panjang Apple bukanlah hal yang biasa. Kemampuan mereka untuk tetap menjadi salah satu perusahaan yang paling inovatif selama bertahun-tahun digabungkan dengan kemampuan cerdas mereka untuk menarik begitu banyak fanatik, menjadikan mereka sebagai contoh yang sangat bagus untuk menunjukkan banyak prinsip dari lingkaran emas. Saya akan mulai dengan sebuah contoh pemasaran yang sederhana. Jika Apple seperti sebagian besar perusahaan lain, pesan pemasaran mereka akan bergerak dari luar lingkaran emas. Mereka akan memulai dengan pernyataan dari apa yang dilakukan atau dibuat oleh perusahaan. Dilanjutkan dengan mengapa mereka pikir mereka berbeda atau lebih baik dari pesaing. Dilanjutkan dengan beberapa seruan untuk mengambil tindakan. Dengan pesan seperti itu, perusahaan berharap mendapat imbalan perilaku, yang dalam hal ini perilaku membeli. Jika Apple seperti semua orang lain, maka pesan pemasarannya akan berbunyi seperti ini. Kami membuat komputer-komputer yang hebat. Komputer ini dirancang dengan indah, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Anda ingin beli? Ini bukan tawaran penjualan yang menarik, tetapi itulah yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan. Ini adalah norma. Pertama-tama, mereka memulai dengan apa yang mereka lakukan. Inilah mobil baru kami. Lalu mereka memberitahu bagaimana mereka melakukannya, atau bagaimana mereka berbeda. Mobil ini mempunyai kursi kulit, irit bahan bakar, dan cicilan yang terjangkau. Lalu, mereka menyerukan tindakan dan mengharapkan perilaku pembelian. Kita melihat pola ini di pasar bisnis dengan konsumen maupun di lingkungan bisnis dengan bisnis.
Inilah firma hukum kami. Para pengacara kami kuliah di universitas terbaik dan kami telah mewakili klien-klien yang besar. Sewalah kami. Pola ini juga tumbuh subur di dunia politik. Ini calon kami. Inilah pandangannya tentang pajak dan imigrasi. Nah, dia berbeda bukan? Pilihlah dia. Pada setiap kasus ini, komunikasi diatur untuk meyakinkan adanya perbedaan atau nilai unggul. Tetapi, bukan itu yang dilakukan oleh para pemimpin dan organisasi yang menginspirasi. Terlepas dari besar kecilnya atau jenis industrinya, mereka berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dari dalam keluar. Mari kita lihat kembali contoh Apple dan menulis ulang contoh pesan pemasaran itu dengan urutan komunikasi yang sebenarnya dilakukan oleh Apple. Kali ini, contoh itu dimulai dengan mengapa. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami percaya pada tindakan menantang status quo. Kami percaya pada tindakan berpikir secara berbeda. Cara kami menantang status quo adalah menjadikan produk kami dirancang dengan indah, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Dan kebetulan, kami membuat komputer yang hebat. Anda mau beli? Ini pesan yang sangat berbeda dan benar-benar terasa berbeda dari contoh pesan yang pertama. Kita lebih ingin membeli komputer dari Apple setelah membaca pesan versi kedua. Dan yang saya lakukan hanyalah membalik urutan informasi. Tidak ada siasat, manipulasi, barang gratis, pesan aspirasional, dan selebritas. Apple bukan sekedar membalik urutan informasi. Pesan mereka dimulai dengan mengapa, sebuah tujuan, kepercayaan, atau isu perjuangan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, produk yang mereka buat, dari komputer sampai barang elektronik kecil, tidak lagi menjadi alasan untuk membeli, tetapi hanya sebagai bukti kasat mata dari perjuangan dan tujuan mereka. Walaupun penting, desain dan interface produk Apple yang ramah pengguna tidaklah cukup untuk menghasilkan kesetiaan pelanggannya yang menakjubkan. Unsur-unsur yang penting itu membantu mengkasatmatakan dan merasionalkan tujuan yang diperjuangkan oleh Apple. Perusahaan lain bisa mempekerjakan desainer terkemuka dan insinyur jenius dan menciptakan produk yang cantik, mudah digunakan, dan meniru hal-hal yang dilakukan oleh Apple. Dan mereka bahkan bisa mencuri pegawai Apple. Tetapi hasilnya tidak akan sama. Tidaklah akan mempan meniru apa yang dilakukan Apple maupun bagaimana Apple melakukannya. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dan nyaris mustahil untuk ditiru, yang menjadikan Apple berpengaruh begitu besar di pasar. Contoh-contoh yang ada mulai membuktikan bahwa orang-orang tidak membeli apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukannya. Ini patut untuk diulang. Orang tidak membeli apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Kemampuan Apple untuk secara konsisten merancang produk yang inovatif serta kemampuannya untuk menciptakan kesetiaan yang begitu besar terhadap produk mereka bukanlah lahir dari apa yang mereka lakukan. Masalahnya, organisasi-organisasi menggunakan ciri dan keunggulan yang kasat mata untuk membangun argumen yang rasional tentang mengapa perusahaan, produk, atau gagasannya lebih baik dari orang lain. Terkadang perbandingan itu digembar-gemborkan secara terbuka atau melalui perlambang. Tetapi efeknya sama. Perusahaan menjadi menjual apa yang mereka lakukan. Tetapi kita bisa beli mengapa yang mereka lakukan. Inilah yang saya maksud ketika mengatakan mereka berkomunikasi dari luar ke dalam. Mereka memulai dengan apa dan bagaimana. Tetapi, ketika berkomunikasi dari dalam keluar, mengapa akan ditawarkan sebagai alasan untuk membeli, dan apa berfungsi sebagai bukti dari mengapa itu.
hal-hal yang bisa kita tunjuk untuk merasionalkan atau menjelaskan alasan dari mengapa kita lebih tertarik pada suatu produk, perusahaan, atau gagasan. Apa yang dilakukan oleh perusahaan adalah faktor-faktor eksternal, sedangkan mengapa mereka melakukannya adalah sesuatu yang berada lebih di dalam. Dari segi praktikal, tidak ada yang istimewa dari Apple. Ia hanya sebuah perusahaan seperti perusahaan lainnya. Tidak ada perbedaan nyata antara Apple dan pesaingnya, Dell, HP, Gateway, Toshiba. Pilih saja salah satu, tidak akan ada masalah. Mereka semua adalah struktur korporasi. Hanya seperti itulah sebuah perusahaan, sebuah struktur. Mereka semua membuat komputer. Mereka semua memiliki beberapa sistem yang ampuh dan beberapa sistem yang macet. Mereka semua memiliki akses setara kepada kumpulan tenaga kerja berbakat yang sama, sumber daya yang sama, agensi yang sama, konsultan yang sama, dan media yang sama. Mereka semua memiliki beberapa manajer yang baik, desainer yang baik, dan insinyur yang cerdas. Mereka semua membuat beberapa produk yang bekerja dengan baik, dan beberapa produk yang tidak bekerja dengan baik, bahkan Apple sekalipun. Lalu, mengapa Apple memiliki tingkat keberhasilan yang luar biasa besar? Mengapa mereka lebih inovatif? Mengapa mereka selalu menciptakan laba? Dan bagaimana mereka bisa membangun pengikut yang begitu fanatik, sesuatu yang jarang bisa dicapai oleh perusahaan lain? Orang tidak membeli apa yang kita lakukan, mereka membeli mengapa kita melakukannya. Inilah alasan mengapa Apple bisa mencapai tingkat kelenturan yang begitu tinggi. Jelas bahwa orang-orang merasa nyaman membeli komputer dari Apple. Tetapi orang-orang juga sangat nyaman membeli pemutar MP3 dari mereka, atau telepon seluler, atau DVR. Konsumen dan investor merasa sangat nyaman dengan Apple yang menawarkan begitu banyak jenis produk di begitu banyak kategori. Yang membuat Apple unggul bukanlah apa yang mereka lakukan, tetapi mengapa mereka melakukannya. Produk mereka adalah perwujudan dari tujuan yang mereka perjuangkan. Saya bukannya ceroboh mengatakan bahwa produk mereka tidaklah penting. Tentu saja mereka penting. Tetapi, sebab dari mengapa produk itu pentinglah yang berkebalikan dengan pemahaman konvensional. Produk Apple bukanlah alasan mengapa Apple dianggap unggul. Produk Apple, apa yang dibuat oleh Apple, berfungsi sebagai bukti kasat mata dari apa yang mereka percayai. Jelas bahwa korelasi antara apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya lah yang membuat Apple menonjol. Inilah alasan mengapa kita menganggap Apple otentik. Segala sesuatu yang mereka lakukan telah berhasil menunjukkan mengapanya mereka, yaitu menantang status quo. Terlepas dari produk yang mereka buat atau industri yang mereka masuki, selalu tampak dengan jelas bahwa Apple berpikir secara berbeda. Ketika Apple pertama kali meluncurkan Macintosh, sistem operasinya yang berbasis gambar interface pengguna dan bahasa komputer yang tidak rumit telah menantang cara kerja komputer di masa itu. Lebih dari itu, sementara sebagian besar perusahaan teknologi memandang peluang pemasaran terbesarnya berada di antara pelaku bisnis, Apple ini memberi kekuasaan yang sama dengan kekuasaan perusahaan kepada seseorang yang sedang duduk di rumah. Mengapanya Apple? Yaitu untuk menantang status quo dan memberdayakan perorangan. Adalah pola yang terus mereka ulang dalam semua hal yang mereka ucapkan dan lakukan. Pola itu terwujud di dalam iPod mereka, terlebih di dalam iTunes mereka, suatu layanan yang menantang status quo pada model distribusi industri musik dan lebih cocok untuk cara seseorang menikmati musik. Industri musik diatur untuk menjual album. Ini adalah model yang terbentuk di masa ketika mendengarkan musik biasanya hanya dilakukan di rumah. Sony telah mengubah model itu di tahun 1979 dengan menciptakan Walkman. Tetapi bahkan Walkman dan kemudian Discman terbatas pada jumlah kaset atau CD yang bisa kita bawa bersama piranti itu.
Berkembangnya format musik MP3 telah mengubah semua itu. Kompresi digital telah memungkinkan sejumlah besar lagu disimpan di dalam piranti musik digital yang tidak mahal dan mudah dibawa-bawa. Kemampuan kita untuk berjalan keluar rumah dengan satu piranti yang mudah dibawa telah mengubah musik menjadi sesuatu yang kita dengarkan di luar rumah. Dan MP3 bukan hanya mengubah lokasi tempat kita mendengarkan musik, tetapi juga mengubah kita dari budaya mengumpulkan album ke budaya mengumpulkan lagu. Sementara industri musik masih sibuk menjual album, sebuah model yang sudah tidak cocok lagi dengan perilaku konsumen, Apple memperkenalkan iPod yang menawarkan 1000 lagu di dalam sakumu. Dengan iPod dan iTunes, Apple mengomunikasikan nilai dari MP3 dan pemutar MP3 dalam cara kita menjalani hidup. Iklan mereka tidak menawarkan penjelasan yang berlebih-lebihan tentang perincian produk. Ini bukan soal mereka, ini soal kita. Dan kita mengerti mengapa kita menginginkannya. Apple tidak menciptakan MP3, mereka juga tidak menciptakan teknologi yang kemudian menjadi iPod, tetapi mereka diakui sebagai pengubah industri musik bersama kedua produk itu. Pemutar musik multi-gigabit yang mudah dibawa-bawa itu sebenarnya diciptakan oleh Creative Technology Ltd, sebuah perusahaan teknologi bermarkas di Singapura yang mencuat karena menciptakan teknologi audio sound blaster yang memungkinkan komputer rumah untuk mengeluarkan suara. Malah sebenarnya, Apple tidak menciptakan iPod sampai 22 bulan sesudah Creative Technology memasuki pasar. Perincian kecil ini saja sudah bisa mempertanyakan asumsi dari keunggulan pencipta pertama. Mengingat sejarah mereka di suara digital, sebenarnya Creative lebih pantas melahirkan produk musik digital dibandingkan Apple. Masalahnya, mereka mengiklankan produknya sebagai pemutar MP3 5 GB. Ini adalah pesan yang persis sama dengan Apple. 1000 lagu di sakumu. Perbedaannya, Creative memberitahu apa produknya, sedangkan Apple memberitahu mengapa kita membutuhkannya. Apa menjadi penting hanya sesudah kita memutuskan bahwa kita perlu memiliki sebuah iPod. Lalu kita memilih versi 5 GB, versi 10 GB, dan sebagainya. Yang adalah perincian kasat mata yang membuktikan bahwa kita bisa mendapatkan 1000 lagu di saku kita. Keputusan kita dimulai dari mengapa, dan begitu pula tawaran dari Apple. Berapa banyak dari kita yang bisa mengatakan dengan yakin bahwa iPod lebih baik daripada Zen-nya Creative? iPod, misalnya, masih dibebani persoalan usia baterai dan penggantian baterai. Baterai iPod cenderung mati begitu saja. Mungkin Zen lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, kita bahkan tidak peduli dengan persoalan itu. Orang tidak membeli apa yang kita lakukan, tetapi membeli mengapa kita melakukannya. Dan kejelasan atas mengapa dari Apple lah yang memberi mereka kemampuan yang menakjubkan untuk berinovasi. Seringkali mampu bersaing dengan perusahaan yang lebih kompeten daripada mereka dan sukses di industri lain di luar bisnis inti mereka. Hal yang sama tidaklah berlaku pada perusahaan yang memiliki pemahaman yang tidak jelas tentang mengapa. Ketika sebuah organisasi merumuskan dirinya dengan apa yang mereka lakukan, maka hanya itulah yang akan pernah bisa dilakukan oleh mereka. Karena merumuskan diri dengan produk atau jasanya, para pesaing Apple tidak memiliki kebebasan yang sama, terlepas dari faktor pembeda yang mereka miliki. Gateway misalnya, mulai menjual televisi layar datar di tahun 2003. Telah bertahun-tahun mereka membuat monitor layar datar sehingga mereka sangat kompeten dan pantas untuk membuat dan menjual televisi layar datar. Tetapi, perusahaan ini gagal menciptakan nama yang kredibel untuk dirinya di antara merek-merek barang elektronik dan 2 tahun kemudian menyerah untuk kembali berfokus pada bisnis intinya. Dell memunculkan PDA di tahun 2002
dan pemutar MP3 di tahun 2003. Tetapi hanya bertahan beberapa tahun saja. Dell membuat produk yang berkualitas bagus dan sangat kompeten untuk membuat teknologi yang lain. Masalahnya, mereka telah merumuskan diri dengan apa yang mereka lakukan. Mereka membuat komputer, dan tidak masuk akal bagi kita untuk membeli PDA atau pemutar MP3 dari mereka. Rasanya tidak benar untuk membeli PDA dari mereka. Menurut Anda, berapa orang yang akan mengantri selama 6 jam untuk membeli telepon seluler dari Dell? Seperti yang orang lakukan ketika Apple meluncurkan iPhone. Orang tidak bisa melihat Dell lebih dari sebuah perusahaan komputer. Rasanya tidak masuk akal. Penjualan yang buruk segera mengakhiri hasrat Dell untuk memasuki pasar barang elektronik kecil. Mereka memilih berfokus pada bisnis inti mereka. Kecuali jika Dell, seperti banyak perusahaan lainnya, dapat menemukan kembali tujuan pendiriannya, isu atau kepercayaan yang mereka perjuangkan, dan memulai dengan mengapa di semua hal yang mereka ucapkan dan lakukan. Maka yang bisa mereka lakukan hanyalah menjual komputer. Mereka akan tersangkut di bisnis inti mereka. Tidak seperti pesaingnya, Apple telah merumuskan diri berdasarkan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka lakukan. Ia bukan perusahaan komputer, tetapi perusahaan yang menantang status quo dan menawarkan alternatif yang lebih sederhana kepada perorangan. Di tahun 2007, Apple bahkan mengubah namanya dari Apple Computer menjadi Apple untuk mencerminkan fakta bahwa mereka lebih dari sekedar perusahaan komputer. Dari segi praktis, tidak menjadi masalah apa nama resmi sebuah perusahaan. Tetapi bagi Apple, keberadaan kata komputer di nama mereka tidaklah membatasi apa yang mereka lakukan. Itu hanya membatasi anggapan mereka terhadap diri mereka sendiri. Perubahan itu bukan perubahan yang praktis, namun filosofis. Mengapanya Apple dibentuk di saat pendiriannya pada akhir tahun 1970-an dan belum berubah hingga kini. Terlepas dari produk yang mereka buat atau industri yang mereka masuki, mengapa mereka masih tetap sama. Dan niat Apple untuk menantang pemikiran konvensional telah terbukti berwawasan jauh ke depan. Sebagai perusahaan komputer, mereka telah membelokkan arah industri komputer pribadi. Sebagai perusahaan barang elektronik kecil, mereka telah menantang dominasi tradisional dari perusahaan-perusahaan terkenal seperti Sony dan Philips. Sebagai pendatang baru di industri telepon seluler, mereka telah memaksa merek lama, Motorola, Ericsson, dan Nokia, untuk memeriksa kembali bisnis mereka. Kemampuan Apple untuk memasuki dan bahkan mendominasi begitu banyak industri telah menantang apa artinya menjadi sebuah perusahaan komputer. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, kita tahu mengapa Apple ada. Kita tidak bisa mengatakan hal yang sama pada pesaing mereka. Meski para pesaing ini pernah memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa mereka. Dan ini merupakan salah satu faktor utama yang telah membantu mereka berkembang menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Dengan berjalannya waktu, semua pesaing Apple kehilangan mengapa mereka. Sekarang semua perusahaan itu merumuskan diri dengan apa yang mereka lakukan. Kami membuat komputer. Mereka telah beralih dari perusahaan yang memiliki tujuan menjadi perusahaan yang hanya menjual produk. Dan ketika itu terjadi, harga, kualitas, layanan, dan ciri-ciri menjadi mata uang utama untuk memotivasi keputusan pembelian. Pada saat itu, sebuah perusahaan dan produknya telah menjadi komoditas. Seperti yang bisa kita akui oleh setiap perusahaan yang telah terpaksa bersaing dalam soal harga, kualitas, layanan, atau ciri-ciri saja. Sangatlah sulit untuk mengunggulkan diri dalam jangka pendek atau jangka panjang, atau membangun kesetiaan hanya dengan faktor-faktor itu saja. Selain itu, biayanya mahal, dan sangatlah stres untuk bangun setiap hari guna berusaha bersaing di tingkatan itu saja. Mengetahui faktor mengapa
akan sangat penting bagi sukses yang langgeng dan kemampuan untuk menghindari diri dikelompokkan dengan orang-orang lain. Setiap perusahaan yang menghadapi tantangan untuk membedakan atau mengunggulkan diri di tengah pasar, pada dasarnya adalah sebuah komoditas, terlepas dari apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya. Tanya saja kepada produsen susu misalnya. Maka mereka akan memberitahu kita bahwa ada banyak variasi merek-merek susu. Masalahnya, kita harus menjadi seorang pakar untuk mengerti berbagai perbedaan itu. Bagi dunia luar, semua susu pada dasarnya sama. Jadi, kita mengelompokkan semua merek itu menjadi satu kelompok dan menyebutnya sebagai komoditas. Begitulah cara industri bekerja. Ini adalah pola yang terjadi di hampir semua produk dan jasa yang ada di pasar sekarang ini, baik di antara bisnis dengan konsumen maupun bisnis dengan bisnis. Mereka berfokus pada apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya tanpa mempertimbangkan mengapa. Kita mengelompokkan mereka menjadi satu dan mereka bertindak seperti komoditas. Semakin kita memperlakukan mereka sebagai komoditas, semakin mereka berfokus pada apa dan bagaimana yang mereka lakukan. Ini sebuah lingkaran setan, tetapi hanya perusahaan yang bersikap seperti komoditaslah yang bangun setiap pagi bersama tantangan untuk membedakan diri mereka. Perusahaan dan organisasi yang dengan jelas mengerti mengapanya tidak akan pernah mencemaskannya. Mereka tidak menganggap dirinya sama seperti semua orang lain, dan mereka tidak harus meyakinkan nilai mereka kepada siapapun. Mereka tidak membutuhkan sistem-sistem yang rumit dari hadiah dan hukuman. Mereka memang berbeda, dan semua orang mengetahuinya. Mereka memulai dengan mengapa dalam semua yang mereka ucapkan dan lakukan. Masih ada orang yang percaya bahwa Apple berbeda karena kemampuan pemasarannya. Apple menjual gaya hidup, kata para profesional pemasaran. Lalu, mengapa para profesional pemasaran itu belum bisa mengulang keberhasilan dan usia panjang dari Apple pada perusahaan lain? Menyebutnya sebagai gaya hidup adalah pengakuan bahwa orang yang hidup dengan cara tertentu akan memilih untuk menggabungkan Apple ke dalam hidupnya. Apple tidak menciptakan gaya hidup, juga tidak menjual gaya hidup. Apple hanya salah satu merek yang menarik bagi orang-orang yang menjalani gaya hidup tertentu. Orang-orang itu menggunakan produk atau merek tertentu selama mereka hidup di dalam gaya hidup itu. Artinya, bagaimana kita perlu mengenali cara hidup itu sejak awal. Produk yang mereka pilih menjadi bukti dari mengapa mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Ini hanya karena mengapanya Apple sudah begitu jelas sehingga orang-orang mempercayai apa yang Apple percayai akan tertarik kepada Apple. Seperti Harley Davidson, cocok dengan gaya hidup sekelompok orang tertentu, dan sepatu Prada, cocok dengan gaya hidup kelompok lainnya. Gaya hiduplah yang muncul lebih dulu. Seperti produk-produk yang dihasilkan perusahaan yang berfungsi sebagai bukti kasat mata dari mengapanya perusahaan itu. Begitu pula merek atau produk berfungsi sebagai bukti dari mengapanya seseorang. Beberapa pihak lain, bahkan beberapa orang yang bekerja untuk Apple, akan mengatakan bahwa yang benar-benar membedakan Apple adalah kualitas produk mereka saja. Mempunyai produk yang berkualitas baik tentu saja sangat penting. Terlepas dari jelas tidaknya mengapa kita, jika apa yang kita jual tidak bisa berfungsi dengan baik, maka segalanya akan runtuh. Tetapi, sebuah perusahaan tidak perlu memiliki produk yang terbaik. Mereka hanya perlu baik atau sangat baik. Lebih baik atau yang terbaik hanyalah suatu perbandingan yang relatif. Tanpa terlebih dahulu memahami mengapa, perbandingan itu sendiri tidak punya nilai bagi si pembuat keputusan. Konsep tentang lebih baik memunculkan pertanyaan, berdasarkan standar yang mana? Apakah mobil sport Ferrari F43 lebih baik daripada minivan Honda Odyssey? Ini tergantung pada mengapa kita membutuhkan mobil. Jika kita mempunyai keluarga yang beranggotakan 6 orang,
Sebuah Ferrari yang berisi 2 tempat duduk tidak akan dianggap lebih baik. Tetapi, jika kita sedang mencari cara yang hebat untuk mendapatkan pacar, mungkin minivan Honda tidak lebih baik. Saya rasa itu tergantung pada jenis pacar yang kita ingin temukan. Seharusnya saya juga tidak berasumsi. Yang harus dipertimbangkan lebih dulu adalah mengapa produk itu ada, dan itu harus dicocokkan dengan mengapa seseorang menginginkannya. Saya bisa menceritakan segala kehebatan mesin Honda Odyssey, yang beberapa di antaranya sebenarnya lebih baik daripada Ferrari. Yang pasti, Honda Odyssey lebih hemat bahan bakar. Tetapi, saya tidak akan bisa meyakinkan seseorang yang lebih dari segala sesuatu yang lain benar-benar ingin membeli mobil sport. Ketertarikan fanatik seseorang kepada Ferrari lebih daripada ke Honda Odyssey mengatakan sesuatu tentang orang itu dan bukan tentang permesinan mobil. Misalnya, permesinan hanyalah salah satu poin kasat mata yang akan ditunjuk oleh seorang pecinta Ferrari untuk membuktikan bagaimana perasaannya tentang mobil itu. Pembelaan yang fanatik kepada keunggulan Ferrari dari seseorang yang kepribadiannya cocok dengan semua cita rasa dari ciri dan manfaat Ferrari tidaklah bisa dijadikan bahan perbincangan yang objektif. Menurut kita, mengapa kebanyakan orang yang membeli Ferrari bersedia membayar harga yang tinggi untuk mendapatkan Ferrari yang berwarna merah, sedangkan pembeli Honda Odyssey mungkin sama sekali tidak peduli dengan warna? Kepada semua orang yang berusaha meyakinkan kita bahwa komputer Apple adalah komputer yang lebih baik, saya tidak akan bisa mengajukan klaim apapun yang bisa menentang mereka. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa sebagian besar faktor yang mereka percayai sebagai faktor yang menjadikan komputer Apple itu lebih baik telah memenuhi standar mereka tentang apa yang harus dilakukan oleh sebuah komputer. Dengan mengingat hal ini, praktisnya Macintosh hanya lebih baik bagi mereka yang mempercayai apa yang dipercaya oleh Apple. Orang-orang yang memiliki mengapa yang sama dengan mengapanya Apple akan percaya bahwa produk Apple lebih baik, dan setiap upaya untuk meyakinkan hal yang sebaliknya hanya akan sia-sia belaka. Bahkan, jika dilengkapi dengan alat ukur yang objektif, argumen tentang mana yang lebih baik atau lebih buruk tanpa terlebih dahulu menetapkan standar bersama tidaklah akan menciptakan apapun selain perdebatan belaka. Orang-orang yang setia dari setiap merek akan menunjukkan berbagai ciri dan manfaat yang penting atau yang tidak penting bagi mereka dalam upaya meyakinkan orang lain bahwa mereka benar. Dan itulah beberapa alasan utama mengapa banyak perusahaan yang merasa perlu membedakan dirinya, berdasarkan asumsi yang keliru bahwa hanya satu kelompok yang bisa benar. Tetapi bagaimana jika kedua pihak benar? Bagaimana jika Apple benar bagi beberapa orang dan PC benar bagi beberapa orang lain? Ini bukan lagi perdebatan tentang lebih baik atau lebih buruk. Ini adalah diskusi tentang kebutuhan yang berbeda. Dan sebelum diskusi bisa terjadi, mengapa dari masing-masing pihak haruslah ditetapkan terlebih dahulu. Klaim tentang produk yang lebih baik, dilengkapi dengan bukti yang rasional untuk mendukungnya, akan dapat menciptakan hasrat dan bahkan memotivasi keputusan untuk membeli, tetapi tidak menciptakan kesetiaan. Jika seorang pelanggan merasa terinspirasi, bukan termanipulasi, untuk membeli suatu produk, mereka akan bisa mengutarakan alasan dari mengapa mereka menganggap apa yang mereka beli itu lebih baik. Kualitas yang baik dan ciri-ciri tertentu memang penting, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan kesetiaan fanatik yang bisa dihasilkan oleh sebagian besar pemimpin dan perusahaan yang menginspirasi itu. Isu perjuangan yang diwakili oleh perusahaan, merek, produk, atau oranglah yang menginspirasi kesetiaan. Bukan satu-satunya cara, hanya satu cara. Mengetahui mengapa bukanlah satu-satunya cara untuk sukses, tetapi satu-satunya cara untuk mempertahankan sukses yang langgeng dan memiliki perpaduan yang hebat antara inovasi dan kelenturan. Ketika mengapa menjadi buram, akan semakin sulit mempertahankan pertumbuhan
kesetiaan dan inspirasi yang pernah membantu menggerakkan sukses awal. Yang saya maksud dengan sulit adalah manipulasi, bukan inspirasi. Langsung menjadi strategi pilihan untuk memotivasi perilaku. Ini memang efektif dalam jangka pendek, tetapi biasanya sangat mahal dalam jangka panjang. Mari kita pertimbangkan sebuah kasus klasik untuk sekolah bisnis tentang perusahaan kereta api. Di akhir tahun 1800-an, kereta api adalah perusahaan terbesar di Amerika. Setelah mencapai sukses yang monumental, bahkan mengubah pemandangan daratan Amerika, mereka berhenti mengingat peran penting mengapanya mereka. Mereka malah terobsesi dengan apa yang mereka lakukan, bahwa mereka berada di bisnis kereta api. Penyempitan sudut pandang ini memengaruhi pembuatan keputusan. Mereka menanam semua uang mereka di rel, penyeberangan kereta, dan mesin-mesin. Tetapi di awal abad ke-20 muncul sebuah teknologi baru, pesawat udara, dan semua perusahaan kereta api itu akhirnya bangkrut. Bagaimana jika mereka merumuskan diri sebagai bisnis angkutan massal? Mungkin perilaku mereka akan berbeda. Mungkin mereka akan melihat peluang yang telah terlewatkan. Mungkin mereka akan memiliki semua maskapai penerbangan di masa kini. Perbandingan ini memunculkan pertanyaan tentang ketahanan hidup jangka panjang dari begitu banyak perusahaan lain yang telah merumuskan diri serta industri mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan. Mereka telah begitu lama melakukannya dengan cara yang sama, sehingga kemampuan mereka untuk bersaing melawan teknologi baru atau melihat sudut pandang baru menjadi sebuah tugas yang sangat menakutkan. Kisah tentang perusahaan kereta api itu memiliki kesamaan dengan kasus industri musik yang telah kita bahas sebelumnya. Ini adalah sebuah industri lain yang tidak pandai menyesuaikan model bisnisnya agar selaras dengan perubahan perilaku yang didorong oleh teknologi baru. Tetapi, industri lain yang model bisnisnya berubah di masa yang berbeda juga telah menunjukkan keretakan yang serupa. 3 contohnya adalah industri surat kabar, penerbitan, dan televisi. Ketiganya adalah perusahaan kereta api masa kini yang sedang bergumul untuk merumuskan nilai mereka sambil menonton pelanggannya beralih ke perusahaan-perusahaan industri lain yang lebih bisa melayani kebutuhan mereka yang telah berubah. Mungkin jika perusahaan-perusahaan musik memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa mereka akan melihat peluang untuk menciptakan versi lain iTunes, alih-alih meninggalkannya dan kembali ke perusahaan komputer biasa. Pada semua kasus ini, kembali ke tujuan. Isu perjuangan atau kepercayaan awal akan membantu industri ini untuk menyesuaikan diri. Alih-alih bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk bersaing? Seharusnya pertanyaannya adalah, mengapa pada awalnya kita melakukan apa yang kita lakukan? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan kembali tujuan awal kita dengan mempertimbangkan semua teknologi dan peluang pasar yang ada sekarang ini? Tetapi jangan begitu saja mempercayai kata-kata saya. Semua ini bukan pendapat saya. Semua ini berlandas kuat pada prinsip-prinsip biologi.